Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Fatul Mahmuda dengan NPM 210101 kelas manajemen 4 Gen reguler. Kali ini saya akan bahas materi mengenai motivasi untuk memenuhi satu tugas mata kuliah kepemimpinan berorganisasi yang diampu oleh Bapak Saiful Pala SEMM. A. Pengertian motivasi. Kata motivasi atau motivation pada dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. B. Teori motivasi. Itu teori kebutuhan Tony dari Abraham Maslow. Kebutuhan diartikan sebagai kekuatan atau tenaga energi yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan. Kemudian, teori dua faktor dari Heydrich, yaitu A. Faktor sesuatu yang dapat memotivasi atau motivator, dan B. Kebutuhan kesehatan lingkungan kerja atau Hygienic factor. Kemudian, teori prestasi atau achievement dari David. Teori ini mengklasifikasikan berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Adapun teori penguatan atau reinforcement, yaitu penguatan pada dasarnya berarti pengulangan kegiatan karena mendapat ganjaran. Ganjaran selain berbentuk material dapat pula bersifat non-material. Kemudian teori harapan atau ekspektasi. Harapan merupakan energi penggerak untuk melakukan suatu kegiatan yang terarah untuk mencapai suatu yang diinginkan disebut usaha. Kemudian teori tujuan sebagai motivasi, yaitu tujuan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja yang mendorong para pekerja memilih alternatif cara bekerja yang terbaik atau yang paling efektif dan efisien. Adapun motivasi bagi manusia termasuk pekerja adalah sebagai berikut. A. Motivasi berfungsi sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia, ibarat bahan bakar pada kendaraan. B. Motivasi sebagai pengatur dalam memilih alternatif di antara dua atau lebih dari kegiatan yang bertentangan. C. Motivasi merupakan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas. Kemudian, bentuk motivasi kerja dibedakan menjadi dua, yaitu A. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, dan B. Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu. Adapun tiga tanggung jawab utama seorang manajer, yaitu A. Merumuskan batasan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. B. Menyediakan dan melengkapi fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaannya. C. Memilih dan melaksanakan cara terbaik dalam mendorong dan memotivasi pelaksanaan pekerjaan para bawahannya. Simpulannya, motivasi merupakan dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan intensitas dan ketekunan pada pencapaian tujuannya. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-terusan, dan adanya tujuan. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat Anda, mengapa motivasi dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan suatu kegiatan? Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.